Gimana sih unjung-unjung itu sangat penting. Bisa mencari jodoh, menjadi kayak ruang sosial dalam konsep perjodohan misalnya. Hey, ketemu lagi di Kelana Kota kawan. Hari ini kita keliling kampung Surabaya, menemui arek-arek Surabaya ngomongin soal tradisi yang kalian juga pernah lakuin. Tradisi apa itu? Yuk, ikuti episode kali ini. Kita jalan-jalan. Let's go! Selain membunyikan petasan atau mercon, unjung-unjung adalah satu di antara tradisi masyarakat Surabaya yang dijalani saat Idul Fitri. Masyarakat Surabaya utamanya yang lahir lalu bertumbuh pada sesak dan riuhnya kampung di Surabaya pasti pernah mengecap kenangan seru unjung-unjung. Soal unjung-unjung nih, karena momennya ya walaupun baru awal-awal puasa, boleh lah kita ngobrol soal unjung-unjung. Unjung-unjung sendiri kalau menurut sisi budaya atau secara budayawan Mas Heri tentu melihatnya atau pernah nggak tahu sejarahnya unjung-unjung? Jadi kalau sisi sejarah gitu pasti saya akan menguliknya itu lewat budaya yang dimiliki Surabaya, yaitu budaya arek itu. Itu yang menjadi kekuatan dari budaya Jawa sebetulnya, tidak hanya di Surabaya, tetapi di Surabaya lebih kental karena atmosfernya udah mendukung itu, karena memang kita kan memiliki budaya pesisir di mana kesejajaran itu sangat menonjol. Jadi di Surabaya ini unggah-ungguh gak begitu ada, karena memang sudah kita ini egaliter, setara, terbuka gitu. Jadi silaturahmi itu sangat jadi kuat. Soal unjung-unjung, tradisi ini tahun lalu terhenti karena virus corona yang memapar seluruh dunia, termasuk di Indonesia di awal Maret tahun 2020, dengan ribuan korban jiwa melayang terenggut corona. Mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Pemerintah bersama tenaga kesehatan terus berupaya dan bekerja keras agar mimpi buruk ini segera berakhir. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengimbau warga Surabaya untuk tidak melakukan tradisi unjung-unjung atau silaturahim ke rumah saudara maupun kerabat di tengah pandemi COVID-19. Berkunjung, unjung-unjung kalau orang Surabaya bilang. Jangan dipaksakan, karena ini resikonya besar sekali. Kalau mudik udah nggak bisa, dengan unjung-unjung juga nggak usah dilakukan. Kita bisa gunakan alat handphone kita. Dan tahun 2019 adalah tahun terakhir tradisi unjung-unjung dijalani masyarakat. Lalu, bagaimana komentar masyarakat, termasuk arek-arek kampung di Surabaya, tentang unjung-unjung yang saat ini terdistraksi pandemi? Unjung-unjung sekarang ini sama yang dulu memang jauh beda. Setelah ada pandemi hampir 1,5 tahun ya, jadi unjung-unjung ini bukan dilarang cuma dibatasi. Kita ke sana, famili, saudara-saudara yang dulunya 1 tahun bisa kumpul semuanya, ada 100 saudara, paling 500 saudara, sekarang hilang. Nah, tradisi ini jangan sampai dihilangkan, itu tergantung kembali lagi ke orang-orang tua dulu. Kalau yang muda-muda ini dikasih pemahaman, gimana sih unjung-unjung itu sangat penting.
bisa mencari jodoh, bisa teman lama sampai 1 tahun 2 tahun nggak ketemu kangen. Nah ini jangan sampai dihilangkan. Saya kira kalau dibikin rindu itu sebenarnya akan membuat orang lebih mengingat. Kalau nggak kangen berarti budaya itu bisa hilang. Jadi pas kayak begini ini sebenarnya akan ngerti orang-orang, oh ya kita tuh butuh ya gitu. Apakah akan melakukan unjung-unjung? Mungkin sih enggak kan, ikut pemerintahan. Kalau sekarang kan masih masa-masa pandemi, takut yang mau datangi itu takut kenapa-kenapa. Yang efek sekali. Jadi akhirnya saya dan keluarga biasanya itu nggak bisa berkunjung ke luar kota, kayak nenek dari ibu itu ada di Kalimantan kan, kita paling ya video call atau via WhatsApp gitu. Tapi kalau di Surabaya yang kayak saya katakan tadi tetap kita yang menunggu. Tapi sebenarnya kerinduan itu harus ditebus ya kayaknya, yang mungkin nanti setelah Lebaran harus dilakukan entah apapun caranya gitu, halal bihalal menjadi panjang gitu kali ya. Unjung-unjung adalah tradisi turun-temurun. Sederet manfaat sejatinya bisa dipetik dari unjung-unjung ini. Heri Lento menegaskan ketika unjung-unjung dikungkung lantaran pandemi belum rampung, ternyata memunculkan ruang sosial baru. Yang paling menarik kan gini, ketika orang unjung-unjung itu kan saling memperkenalkan juga. Ada keluarga baru, terus kemudian juga tentang banyak pertanyaan-pertanyaan, dan ketika ngomong hubungan itu juga menjadi sebuah tanda atau pernyataan bahwa keluarga saya sudah masang status gitu loh ya. Status kayak aku sudah bertemu dengan keluarganya Mas gitu. Nah, di sini kadang-kadang juga menjadi dampaknya adalah menjadi kayak ruang sosial dalam konsep perjodohan misalnya. Wah, anakmu wis gede, wis lulus ya gitu, lulus kuliah gitu. Nyandang dijodohno ae kayak gitu-gitu. Ngambil anakku kayak gitu-gitu. Nah, ini penting karena kayak suasana ini kan daripada memilih di sosmed yang nggak tahu tentang latar belakang bobot bebet gitu. Nah, di sini akan terungkap, terjalin juga tentang hal-hal ruang-ruang sosial tumbuh lagi lah gitu bahasanya. Kehidupan baru yang terbebas bayang virus mematikan tentu menjadi keinginan kita semua. Dan ketika unjung-unjung harus dibatasi pelindung, bahkan diungkapkan lewat gadget sebagai penghubung, semoga tak melemahkan tali silaturahmi. Demikian Kelana Kota Series episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Yang diingat dari unjung-unjung apa? Yang jelas waktu itu ya, kalau untuk anak-anak pasti sebenarnya sangunya itu ya. Setelah pulang, kan biasanya dapat uang gitu kan, masa kecil-kecil kan. Sudah pasang strategi dulu kecil itu, apa saknya yang besar, buat masukkan makanan, apa uang.